Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran buku fiksi dan non-fiksi. Kompetensi dasar kita kali ini yaitu 3.17, menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu: pertama, mampu mengetahui perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, mampu mengetahui unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. B. Informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. 1. Informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Ketika membaca buku fiksi dan non-fiksi, kalian akan memperoleh hiburan dan kesenangan. Selain itu, membaca buku fiksi dapat melatih kepekaan perasaanmu sesuai dengan perjalanan yang dialami tokoh dalam karya tersebut. A. Buku fiksi mengandung unsur yang pertama intrinsik, yang terdiri dari tema, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Kedua yaitu unsur ekstrinsik, yang terdiri dari bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai dalam karya sastra. B. Buku non-fiksi memuat unsur sebagai berikut. Pertama, data buku atau identitas buku, yang terdiri dari judul, penulis atau pengarang, nama penerbit, cetakan dan tahun terbit, serta jumlah halaman. Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Keempat, jumlah bab atau pokok pikiran bab. Kelima, glosarium. Keenam, daftar pusaka. Dan ketujuh, indeks. 2. Informasi buku melalui indeks. Indeks dibedakan menjadi dua. Pertama, indeks subjek dan indeks pengarang. A. Indeks subjek berisi daftar istilah dalam buku. B. Indeks pengarang berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang pendapat atau teorinya dikutip dalam buku yang bersangkutan. 3. Sinopsis dan ringkasan. A. Rangkuman buku fiksi disebut dengan sinopsis. B. Rangkuman buku non-fiksi disebut dengan ringkasan atau ikhtisar. A. Sinopsis buku fiksi. Sinopsis adalah karangan lain yang dibuat dalam bentuk ringkas dari suatu uraian. Bentuk ringkas karangan fiksi seperti dongeng, cerpen, novel, dan drama yang disebut sinopsis. Langkah-langkah membuat sinopsis. Pertama, membuat cerita dengan seksama. Membaca cerita bertujuan untuk memahami jalan cerita secara runtut atau kronologis. Kedua, menyusun alur atau jalan cerita. Alur harus disusun secara runtut. Urutan cerita dalam sinopsis harus sesuai alur asli cerita yang kamu baca. Ketiga, bahasa yang digunakan harus ringkas, yang mengutamakan aspek persuasif. Kamu harus menggunakan bahasa yang menarik, tujuannya agar pembaca tertarik membaca sinopsismu. Sinopsis yang dibuat harus sesuai dengan cerita asli, jangan menambah atau mengurangi cerita. Keempat, sinopsis harus menarik. Sinopsis yang dibuat dapat memberikan rangsangan bagi pembaca. Rangsangan dapat menarik pembaca untuk membaca naskah aslinya. B. Ringkasan atau ikhtisar buku non-fiksi. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhtisar sebuah buku adalah pemandangan secara ringkas atau yang penting-penting saja. Ringkasan. Ringkasan adalah hasil meringkaskan. Ikhtisar singkatan cerita. Ikhtisar hanya menyampaikan hal-hal yang dianggap penting saja. Ikhtisar disebut juga dengan rangkuman.
Membuat rangkuman dapat dilaksanakan dengan: pertama, membaca cermat dan teliti. Kedua, menentukan ide pokok atau gagasan. Ketiga, menyusun ide pokok. Dan keempat, yaitu menyelaraskan dan memperbaiki sesuai dengan cerita aslinya sebagai ikhtisar bacaan. Demikianlah penjelasan materi tentang pembelajaran buku fiksi dan non-fiksi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.